Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Ustadz harapkan antum semua tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin semangat dalam belajar, terutama pembelajaran daring kita. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 7, insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita. Ustadz ingin ingatkan kembali kepada antum semua agar selalu serius dalam belajar. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru antum. Baiklah anak-anak Ustadz, pada minggu kemarin kita sudah sempat menyinggung tentang teknologi konstruksi. Tentunya anak-anak Ustadz masih mengingat apa itu konstruksi. Ya anak-anak Ustadz, baiklah anak-anak Ustadz, ya, pentingnya sebuah konstruksi dalam sebuah bangunan, ya, karena kita bisa melihat, ya, dari bukan hanya desainnya saja, bentuknya saja, ya, tapi juga pentingnya, ya, kekuatan dari konstruksi bangunan tersebut. Ya, pada pekan yang lalu kita sudah melihat beberapa, ya, jenis konstruksi. Ya, baiklah, ini akan Ustadz ulangkan sedikit materi-materi yang pekan lalu, ya. Jadi perkembangan teknologi konstruksi, ya, ini pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, ya, kemudian fasilitas jalan, jembatan, ya, serta sarana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ya. Jadi manusia hanya memanfaatkan, ya, apa yang ada di alam, ya. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri, ya, maka mulailah, ya, memanfaatkan, ya, apa yang ada di alam juga untuk membuat infrastrukturnya, ya, seperti bangunan, ya, rumah-rumah, ya. Kalau dulu masih sebelumnya, ya, masih memanfaatkan apa yang ada di alam seperti tempat tinggal hanya gua saja, kemudian sudah bisa membuat bangunan, ya, dari memanfaatkan kayu, batu, ya, dan tanah. Baiklah, ini contohnya, ya, anak-anak Ustadz. Nah, ini ada rumah gua, ya. Nah, ini salah satu bentuk yang memanfaatkan alam sekitar, ya, memang sudah tersedia dari alam. Nah, kemudian ini ada, ya, sebuah bangunan rumah, ya, yang tentunya ini sudah, ya, mengalami perubahan dari yang gambar pertama tadi, ya. Ini manusia sudah bisa memanfaatkan, ya, apa yang ada di alam menjadi sumber-sumber material dari bangunan. Ini contohnya bangunan rumah, ya, anak-anak Ustadz, ya, dari bambu, dari kayu. Oke, baiklah, ya, jadi kemajuan teknologi konstruksi, ya, tidak hanya dilihat dari bahan-bahan yang digunakan saja, tapi alat-alat yang digunakan pada pembuatan konstruksi semakin berkembang, ya. Anak-anak Ustadz bisa melihat, ya, sekarang
ya, alat-alat yang digunakan sudah begitu canggih-canggih ya, padahal dahulu hanya bersifat sederhana ya, sederhana, dan pengerjaannya juga karena alat sederhana, pengerjaannya juga akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu anak-anak Ustadz ya. Sekarang ini kita sudah banyak sekali menemukan alat-alat pertukangan yang dengan teknologi canggih, sehingga mempermudah kita untuk mempercepat pekerjaan atau konstruksi ya. Misalnya dulu kegiatan pencampuran semen ya, dan bahan lainnya, semen, pasir ya, hanya mengandalkan tenaga manusia saja ya, menggunakan cangkul misalnya untuk mengaduk semennya. Tapi kegiatan itu sekarang sudah menggunakan alat ya, alat yang disebut dengan molen. Kalau anak Ustadz tahu ya, ya seperti alat yang berputar-putar ya, ya yang nanti dimasukkan semen, masukkan pasir ya, airnya, kemudian alat itu mengaduk secara ya otomatis ya, pakai mesin ya, pakai mesin, sehingga hal ini ya bisa mempermudah pekerjaan ya, mempermudah ya. Jadi walaupun dia membutuhkan tenaga yang sedikit ya, karena dia dibantu oleh mesin ya. Dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun semakin beragam, terutama kalau kita lihat di kota-kota besar. Tempat tinggal biasanya hanya memiliki 1 atau 2 lantai, akan tetapi ya berkat kemajuan teknologi dan konstruksi yang ada pada saat ini, tempat tinggal manusia dapat mencapai beberapa puluh lantai dengan bentuk yang beragam ya. Itu bisa lihat sendiri ya, sekarang bentuk-bentuk bangunan tuh nah, sering juga diistilahkan ya gedung pencakar langit. Tahu kan antum istilah itu? Saking tingginya ya bentuk bangunan ya, bisa sampai 30 lantai, 20 ya. Tentunya ini juga sudah diperhitungkan secara baik ya, agar tidak mudah tumbang ya, hancur ya. Nah, itu karena kemajuan teknologi ya anak-anak Ustadz. Infrastruktur pun semakin berkembang saat ini ya. Mungkin dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang atau jalan tol ya, bandara udara, gedung apartemen puluhan tingkat, menara yang menjulang tinggi ya, dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, oleh sebab itu ya, sekali lagi bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat ya, nikmat yang banyak sekali ya, dan untuk memudahkan kita ya dalam kegiatan sehari-hari ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini yang kedua adalah jenis-jenis proyek konstruksi ya, jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air, dalam air ya Ustaz. Proyek pekerjaan konstruksi terbagi menjadi 4 jenis anak-anak Ustaz. Nah, ini perlu antum perhatikan dan antum catat jika antum bisa mengulangnya. Yang pertama ini adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman ya, atau disebut dengan residential construction. Baiklah, proyek jenis ini mencakup
proyek pembangunan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ya anak-anak ustadz, atau pemukiman seperti rumah, perumahan, villa ataupun apartemen. Nah, jadi yang tempat antum tinggal sekarang ini itu termasuk maksud Ustaz proyek konstruksi bangunan perumahan ya. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal ya. Namun biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serentak dengan menyediakan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Ya, tentunya anak-anak ustadz ini sudah paham ketika kalau antum tinggal di sebuah perumahan ya anak-anak ustadz ya. Tentunya kita lihat itu dalam proses pengerjaannya secara bersamaan. Bentuk-bentuk rumahnya pun sama ya anak-anak ustadz. Nah, ada juga yang secara pribadi ya. Makanya kalau kita lihat yang secara massal itu dalam proyek perumahan. Kalau pribadi ya dia mengerjakan sendiri-sendiri ya, dengan tentunya bentuknya pun beda-beda. Nah, ini anak-anak ustadz, ini contohnya ya, proyek pengerjaan bangunan ya secara massal. Nah, ini untuk melihat. Tentunya dari gambar ini kita sudah tahu ini pasti adalah ya perumahan ya anak-anak ustadz. Ya, mungkin sebagian anak-anak ustadz ada yang tinggal di daerah perumahan, nah, yang rumahnya sama persis dengan rumah tetangganya ya kan. Baiklah, yang B atau yang kedua anak-anak ustadz, yaitu proyek konstruksi bangunan gedung ya, atau building construction. Nah, konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan tersebut. Nah, ini anak-anak ustadz ya, ini buat bangunan gedung, bangunan yang tinggi bertingkat ya. Nah, ini banyak pertimbangan anak-anak ustadz ya dalam pengerjaan ini ya. Yang pertama itu teknologinya juga ya. Kalau kita ingin membuat bangunan yang besar ya, kalau teknologinya tidak memadai, tidak bisa ya memaksimalkan hasilnya nanti anak ustadz ya. Nah, ini anak ustadz ya, coba antum bayangkan bagaimana ya kita membuat gedung ya bertingkat tinggi ya tanpa bantuan peralatan yang ya, memadai atau teknologi-teknologi yang dapat ya memudahkan pengerjaannya ya. Nah, ini kita lihat ya bentuk bangunan gedung ya. Atau ada anak-anak ustadz yang, ustadz anak rumah anak seperti ini ustadz. Masya Allah. Nah ya, ini biasanya gedung-gedung perkantoran ataupun hotel-hotel ya. Kalau rumah pribadi saya rasa belum ya. Oke, berikutnya yang tiga adalah proyek konstruksi teknik sipil ya, atau heavy engineering construction. Proyek konstruksi teknik sipil ya, atau pemilik proyek ya, ownernya biasanya adalah pemerintah ya. Jadi ini proyek pemerintah, baik pemerintah pusat atau tingkat nasional ataupun pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Pada pengerjaan proyek ini elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non profit, dan mengutamakan pelayanan masyarakat ya, atau public service. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun ya. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik ya,
proyek jalan raya, ya, kemudian jalan kereta api, bendungan, dan proyek pertambangan. Ya, ini biasanya memang anak-anak Ustadz adalah proyek yang ya ditangani oleh pemerintah karena untuk fasilitas umum, ya, kayak jalan raya, ya, atau disebutkan pembangkit listrik, ya. Nah, ini adalah teknik konstruksi teknik sipil, ya, proyek konstruksi teknik sipil. Ingat anak-anak Ustadz, ya. Ya, itu apa? Seperti pembangkit listrik, jalan raya, ya anak-anak Ustadz. Nah, ini adalah proyek bendungan, ya, tentunya ini juga ya harus ada, ya. Kalau antum membuat ini secara pribadi, saya rasa nggak perlu, ya, karena perlu perizinan juga, ya, untuk membuat seperti ini, dan ini harus ditangani oleh pemerintah. Yang keempat, ya anak Ustadz, adalah proyek konstruksi bangunan industri, ya, atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri, ya. Jadi owner atau pemilik proyek ini biasanya, ya, adalah satu perusahaan atau industri yang besar, ya, seperti perusahaan minyak, farmasi, dan kimia. Nah, ini anak Ustadz, kita lihat. Nah, ini dia contohnya bangunan industri, ya. Pabrik bisa juga, ya anak Ustadz, ya, ini, ya. Oke, sampai sini anak-anak Ustadz tentunya sudah mulai memahami ataupun sudah paham, ya, tentang yang Ustadz sebutkan tadi, ya. Masih ingat antum tentunya, ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini tadi ada proyek perumahan, ya kan, masih ingat antum. Kemudian ada apa lagi? Bangunan gedung, ya. Kemudian fasilitas teknik sipil, ya, untuk fasilitas masyarakat, bendungan, ya. Kemudian konstruksi bangunan industri, ya. Ingat ya anak Ustadz, itu ada 4 tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi teknologi konstruksi, ya anak Ustadz. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Nah, tadi ya anak Ustadz, tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca, ya. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah, ya, apartemen, villa, maupun, ya, kondotel, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh, ya, tempat tinggal. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, ya, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan contohnya. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, itu tadi anak-anak Ustadz, ya. Tentunya anak-anak Ustadz sudah dapat, ya, mengkategorikannya. Oh, ini kalau misalnya gedung tadi proyeknya apa nih tadi? Nah, ingat ya anak-anak Ustadz, ya. Kalau untuk jembatan, jalan raya, ya anak-anak Ustadz, ya. Paham sampai sini anak-anak Ustadz? Oke, ini Ustadz lewatkan saja tugas kita yang ini. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini yang
bagian yang ingin Ustaz tekankan kepada antum. Nah, baiklah, kita masuk membuat produk konstruksi miniatur rumah ya. Nah, dari kata-kata ini tentunya antum sudah dapat membayangkan membuat produk konstruksi miniatur rumah ya, miniatur rumah ya. Jadi miniatur itu berarti ya kita buat ya nanti dalam bentuk yang sama, tetapi ya sama dengan bentuk aslinya tetapi dengan yang lebih kecil ya. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah ya anak-anak Ustadz. Jadi ketika antum membuat sebuah miniatur ya, antum harus perhatikan juga bagian-bagiannya ya, harus detail ya, harus detail seperti bentuk aslinya, hanya saja berukurannya kecil. Oke, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah ya. Jadi antum perhatikan bahan-bahannya apa, antum membuat miniatur rumah ini dari bahan apa ya, itu harus antum identifikasi. Dan alatnya apa, kalau antum menggunakan karton, kardus ya, berarti harus pakai alat apa untuk memotongnya, itu harus antum identifikasi. Setelah itu barulah membuat sebuah konstruksi miniatur rumah, memperhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja serta potensi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Ya anak-anak Ustadz ya, ini ya kita buat, nanti antum buat desainnya ya, bentuk bangunannya setelah antum mengetahui bahan dan alat yang akan digunakan. Baik anak-anak Ustadz, ini sekarang kita mengenal bagian-bagian rumah ya. Tentunya antum pun ini sudah paham saya rasa. Rumah merupakan salah satu tempat tinggal yang digunakan manusia untuk berlindung dari cuaca ya, nah, beristirahat, untuk melakukan aktivitas lainnya ya. Pada umumnya rumah memiliki 3 bagian yang harus selalu ada untuk bisa disebut sebagai rumah. Bagian-bagian tersebut adalah, nah, yang pertama adalah bagian bawah dasar atau ya lantai disebut ya anak-anak Ustadz ini ya. Antum bisa lihat. Nah, jadi Ustadz rasa nggak ada rumah yang nggak berlantai ya. Ya, terletak di bagian bawah. Ini dia. Kemudian ya, lantai ini ya terbuat dari berbagai macam jenis bahan. Nah, anak-anak Ustadz ada lihat lantainya dari keramik, ada yang tanah saja juga, bahkan ada yang kayu ya, macam-macam ya. Hal ini tergantung pada keinginan kita sendiri sebagai pemilik rumah ya, dan tentunya juga disesuaikan dengan ya, kalau kita keinginannya lantainya dari keramik ya, disesuaikan dengan keuangan pemilik rumahnya juga ya anak-anak Ustadz. Nah, ini perhatikan, kita lihat contoh lantai keramik ya, ada yang pakai batu granit, macam-macam anak-anak Ustadz ya. Itu bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah bagian tengah atau ruangan rumah ya. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruang kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur ya. Ini ideal ya anak-anak Ustadz, idealnya. Jadi ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur ya. Inilah ya. Nah, ini bagian rumah. Kalau antum lihat gambar ini, kira-kira nih bagian rumah ya,
Yang mana ini? Ruang tamu kah? Kamar tidur kah? Kamar mandi? Ya. Ini bagian tengah rumah ya, ruang tamu biasanya ya, Nana Ustadz. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian atas atau penutup rumah, disebut dengan atap biasanya ya, Nana Ustadz ya. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Ya, harus kuat dan kokoh. Fungsinya untuk melindungi ruangan yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebihan, melindungi dari hujan dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring, balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Nah, ini ya bagian-bagiannya ya. Ini untuk menyangga atapnya ya. Nah, ada ya ring baloknya. Nah, ini anak Ustaz. Ya, jadi ini antum bisa melihat ini banyak sekali juga model dari atap-atap ini. Material bahannya berbeda-beda setiap rumah. Ada yang menggunakan genteng, ada yang menggunakan seng ya anak Ustaz. Nah, ada juga kalau rumah-rumah tradisional itu dari daun-daunan ya. Nah, itu macam-macam. Disesuaikan dengan bentuk bangunannya ya. Tentunya bagian atap ini harus kokoh, kuat ya, karena ketika tidak kuat, nanti ketika ada angin kencang, hujan deras ya, maka akan ya bisa merusak bangunannya dan tidak dapat melindungi yang ada di dalam rumah. Baiklah anak-anak Ustadz ya, kira-kira sampai sini anak-anak Ustadz sudah mulai memahami apa yang Ustadz sampaikan ya. Ini Ustadz ingin antum ya memperhatikan sebuah proses pembuatan ya miniatur rumah ya. Jadi antum boleh nanti membuat miniatur rumah ya, ya tentunya dengan alat-alat yang ada antum ya, yang ada di rumah antum. Antum nggak perlu alat dan bahan dari membeli. Antum bisa melihat dari lingkungan sekitar antum, memanfaatkan benda-benda yang tidak pakai atau yang mudah didapat ya, seperti kardus ya, stik es krim ya, bekas-bekas antum jajan es krim dimanfaatkan untuk membuat miniatur rumah ini ya. Ya, berarti kan ini ada penggaris, kemudian gunting, tentunya ini semua sudah terdapat di rumah antum ya. Kemudian cutter, hati-hati anak-anak Ustadz jika antum menggunakan cutter, hati-hati ya. Ini bagian ini untuk memotong ya, tapi karena ini terlalu tajam, antum harus berhati-hati menggunakannya ya. Nah, jadi untuk memotong, tapi bagian cutter ini dapat ya membuat yang lebih detail-detail ya, lebih kecil-kecil ya. Oke, kemudian kuas ya, kuas ini untuk memberi warna ya, mewarna. Kalau antum mau beli warnanya pakai warna-warna menggunakan cat air atau apa, antum bisa ini. Kemudian ini tidak mesti ya anak Ustaz antum pakai styrofoam ya, dan korek api, boleh macam-macam, stik es krim antum padu-padukan ya. Nah, ini pakai kardus, Ustaz rasa antum bisa nanti triplek, perekat. Maksud Ustaz antum bolehlah memilih bahan yang mudah antum dapat saja ya.
nggak perlu antum paksakan Ana nanti buat miniaturnya Ustaz dari triplek, dari kayu Ustaz. Nggak perlu, antum manfaatkan aja apa yang ada. Misalnya kardus, stik es krim. Jangan sampai usahakan jangan sampai membeli, ya. Atau mungkin ada plastik-plastik bekas, ya. Ya, oke. Baiklah anak Ustadz. Tugas yang Ustadz berikan untuk materi ini membuat miniatur rumah, ya, adalah antum membuat sebuah bangunan miniatur. Ingat anak-anak Ustadz, miniatur itu adalah bangunan yang kecil, ya, bangunan yang kecil sama seperti aslinya. Misalnya antum ingin, Ustadz Ana mau buat miniatur rumah Ana Ustadz, ya, boleh. Ustadz Ana buat miniatur rumah tetangga Ana Ustadz, boleh, ya. Nah, jadi antum manfaatkan benda-benda yang ada seperti kardus. Itulah tugasnya, ya anak-anak Ustadz. Jika ada kesulitan dalam pengerjaannya, antum bisa menjabri Ustadz, ya. Ustadz berikan antum waktu 1 pekan, ya, dari sekarang untuk bisa membuatnya. Tidak perlu yang rumit-rumit, sederhana tapi bagus, ya anak-anak Ustadz. Karena waktu kita sudah habis anak-anak Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan, ya, antum dapat memahaminya, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.